Apa sih yang kamu pikirin ketika nikah? Kalau menurut survei kecil-kecilan yang saya adakan di Twitter ya, yang pertama nongol di kepala orang, yang pertama orang pikirin ketika mendengar kata menikah adalah keluarga dan adat. Itu nomor satu. Baru kemudian ada agama dan resepsi gitu. Nah, sebenarnya inti dari pernikahan itu adalah kamu dan pasangan berdua, adalah relationshipnya. Inti dari pernikahan itu adalah relationshipnya gitu, membina hubungan yang sampai tua panjang gitu kan. Banyak orang langsung mikirnya aduh adat harus begini harus begitu ya, tadi juga resepsi misalnya mikir uangnya nanti harus begini, udah cukup. Jadi kalau misalnya kamu nanya orang atau ditanya sama orang, hei kamu mau nikah kapan gitu, yang kamu pikirin adalah apa? Aduh orang tua saya gitu kan, orang tua saya memang udah suruh saya nikah, atau orang tua saya belum setuju, atau aduh biayanya belum cukup ya. Jadi orang kalau ngomong persiapan menikah itu adalah hal-hal yang lain di luar relationship itu sendiri. Biaya nikah lah, keluarga lah, harus bimbingan pranikah lah kalau misalnya yang Katolik atau Kristen gitu, harus sekolah dulu ya. Jadi kalau yang Katolik atau Kristen itu sebelum menikah dia harus sekolah dulu, sekolah bimbingan pranikah. Kalau yang Katolik lama, kalau yang Kristen mungkin ada yang versi pendeknya, tapi minimal kayak 3 bulan gitu. Kalau yang Katolik mungkin bisa setahun ya. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Yang nggak salah, itu memang hal penting untuk dipikirkan, untuk dipersiapkan. Uang nggak mungkin juga kamu menikah kalau nggak punya uang ya. Untuk resepsi minimal untuk makan-makan, meskipun kamu pengennya sederhana, tetapi kan minimal makan-makan ya kan, atau mungkin mempersiapkan rumah untuk tinggal, apa buat jalan-jalan bulan madu. Ya itu penting, semua penting. Saya nggak bilang itu nggak penting, tapi yang paling pentingnya nomor satu, yang harusnya dipersiapkan, yang harusnya menjadi fokus dan prioritas kamu sebelum menikah. Persiapan menikah nomor satu adalah kamu dan pasangan kamu. Relationship kalian berdua itu yang prioritas utama. Kalian berduanya udah siap belum? Udah kompatibel belum? Udah ready belum nih untuk menghadapi konflik demi konflik? Menghadapi badai kehidupan bersama? Udah kompak belum? Ketika kalian menghadapi konflik, berantem, bertengkar, cemburu-cemburuan dan segala macam, udah bisa ngobrol baik-baik belum? Menyelesaikan masalah dengan baik-baik belum selama ini? Gimana? Apa yang udah kalian lakukan nih untuk memperkuat hubungan kalian dan bikin hubungannya jadi lebih indah, lebih baik gitu? Apa yang udah dilakuin gitu? Percuma mempersiapkan uang ya, mempersiapkan keluarga, mungkin ya kan, ngomong ke keluarga A, ngomong ke keluarga kamu, ngomong ke keluarga Camer ya kan. Percuma, itu semua percuma kalau kamu berduanya enggak mempersiapkan diri sebagai sebuah hubungan gitu loh. Untuk membina relationshipnya enggak mempersiapkan diri gitu. Percuma gitu. Buat apa punya banyak uang kalau ujung-ujungnya nanti berantem, udah menikah berantem aja nggak bisa ngerti caranya berantem yang baik, bertengkar yang baik, bagaimana caranya berkompromi, bagaimana caranya mengalah, bagaimana caranya minta maaf, gimana caranya mengutarakan keinginan, gimana caranya bisa jujur gitu. Oke, percuma itu semua jadinya kalau kamu berduanya belum solid, belum super kompak, belum punya visi bersama. Mau nikah mau ngapain gitu loh, punya visi apa enggak ya. Jadi yang paling penting harus dipersiapkan adalah kaliannya nih berdua nih ya. Apa aja yang bisa dilatih untuk mempererat hubungan, untuk kompak hubungan ya, ini banyak banget yang bisa dilakuin dan kita udah sering bagiin juga di live sebelumnya, di video-video sebelumnya, lewat konten-konten sosial media juga, melatih kekompakan, mengelola konflik gitu. Gimana caranya kalau konflik itu tetap baik-baik, ngomongnya baik-baik, bukannya ngeblok dan ngilang 3 hari, ngilang seminggu gitu kan. Zaman sekarang banyak banget orang kalau berantem itu langsung ngeblok, langsung ghosting. Aduh, kalau kamu pacaran aja berantemnya ghosting, ngilang, aduh itu udah red flag banget gitu. Itu red flag banget apabila dilanjutkan ke pernikahan misalnya. Atau misalnya kasar ngomongnya, perilakunya juga
ya, atau misalnya merasa salah satu pihak itu hanya satu doang yang berinvestasi, pihak yang satunya nggak ada investasi, merasa cuma dia sendiri doang yang kerja untuk relationship itu gitu kan, yang ngalah, yang perhatian, yang caring, yang sayang cuma satu pihak doang, sedangkan yang pihak satunya serba cuek, ya itu bukan indikasi yang baik buat menikah gitu loh. Itu jelas-jelas bukan indikasi yang baik. Jangan menikah please gitu, please. Itu harus diberesin dulu. Makanya saya selalu bilang, kalau kalian mau menikah, misalnya kalian planning nih mau nikah tahun depan ya, konsultasi dulu sama Lex. Mau sama saya juga bisa, tapi saya rekomendasiin sama Lex. Karena Lex udah belajar khusus sampai ke Singapura tentang marriage counseling, jadi dia ada semua tools-toolsnya menguji kompatibilitas kalian, kecocokan kalian, dan nanti bakalan dibedah gimana caranya untuk mempererat lagi. Meskipun kalian merasa hubungan kalian baik-baik aja ya, it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Nggak harus yang bermasalah konsultasi. Tapi kan untuk ngecek nanti kalian merit gimana, apa aja lampu kuning mungkin ya, apa aja rambu-rambu atau apa aja warning-warning yang kalian harus aware gitu sebelum masuk ke dalam pernikahan. Dan tentu aja juga kamu harus ngobrolin juga ya hal-hal yang tadi tuh mengenai finansial, misalnya mengenai keluarga, diobrolin nanti setelah menikah tinggalnya sama siapa ya, apakah tinggal sama orang tua si cowok. Nah kalau tinggal sama orang tua si cowok, si ceweknya mau enggak, karena rentan berantem itu, rentan konflik ya. Menantu perempuan sama mertua perempuan rentan konflik kalau tinggal bersama. Jadi ini adalah sebuah warning yang harus diwaspadai gitu, harus dipikirin, harus diobrolin dulu bener-bener. Kalau misalnya mau tinggal bareng sama orang tua, terus juga mau punya anak enggak, kapan mau punya anaknya. Jangan yang satu pengennya nunda dulu, pengen enjoy dulu, yang satu pengennya buru-buru ya. Harus diobrolin itu semua. Terus masalah keuangan juga, masalah finansial diobrolin nih sebelum menikah. Nanti siapa yang membiayai biaya rumah tangga misalnya, kayak biaya makan, biaya listrik, air, itu siapa yang membiayai? Apakah suami yang membiayai? Lalu kalau misalnya dua-duanya kerja, punya penghasilan ya, penghasilan istri bagaimana gitu? Apakah penghasilan istri buat istri semua, atau penghasilan suami itu sebagian dikasih ke istri, atau gimana? Atau patungan semua 50-50 atau gimana? Atau bikin tabungan bersama ya? Atau ada biaya-biaya tertentu yang ditanggung sama istri, biaya-biaya tertentu yang ditanggung sama suami. Itu semua harus sudah dipikirkan, itu semua harus sudah dibicarakan. Oke, dibicarakan. Nggak ada rumus yang tepat sih kalau ngomongin masalah pengaturan keuangan gitu. Nggak ada rumus yang tepat, nggak ada rumus yang paling benar, nggak ada. Itu semua sesuai kesepakatan kalian. Nah, yang jadi masalah itu biasanya yang model begini nggak diobrolin dulu, karena masing-masing menganggap pasangannya udah ngerti gitu loh. Contohnya misalnya si cewek, biasanya cewek nih, ini saya juga sering dapat banyak DM dari Instagram gitu ya. Banyak cewek yang bilang bahwa dia pengen suaminya itu kasih gajinya ke dia. Jadi suaminya kerja nih, ya kan, misalnya gajinya 10 juta misalnya, ya 10 jutanya semua kasih si ceweknya, jadi ceweknya yang ngatur gitu. Atau si cewek pengen si cowok itu ngegaji si istri gitu lah istilahnya ya, tiap bulan ngasih bulanan gitu. Tapi sementara si cowok juga ada juga yang berpikiran bahwa cewek nggak perlu tahu full semuanya keuangan si cowok misalnya. Cukup gua kasih aja lu biaya bulanan misalnya let's say 5 juta sebulan misalnya, tapi nggak perlu tahu gaji gue sebenarnya berapa, nggak perlu tahu tabungan gue berapa. Ada juga yang begitu-begitu. Nah ini paling saling nggak ngobrol nih. Ya asumsi-asumsi doang, karena mereka berpikir bahwa yang namanya cowok ya harus kasih gaji ke cewek dong. Namanya suami harus menafkahi istri dong. Nah jadi ya udah ada kayak namanya suami harus gini dong. Itu tuh nggak diobrolin dulu gitu loh. Udah asumsi aja. Menurut dia semua orang pasti ngerti gitu. Enggak. Semua orang punya pandangan yang berbeda-beda. Karena mereka dibesarkan dengan keluarga yang berbeda-beda gitu. Kayak misalnya contohnya keluarga saya gitu ya. Papa sama mama saya itu keuangannya jadi satu gitu. Satu kantong bersama istilahnya ya. Siapa yang mau ambil dari kantong tersebut gitu. Nggak dipisah-pisah.
ya. Tapi mungkin ada keluarga lain yang papa mamanya punya rekening tabungan yang berbeda gitu. Jadi papanya punya uang sendiri, mamanya punya uang sendiri. Nah, itu kan jadi beda, ya. Jadi jangan menganggap bahwa apa yang kamu tahu tentang suami harus begini, istri harus begini, itu tuh pasangan kamu juga punya prinsip yang sama. Kamu jangan anggap gitu. Kamu jangan anggap bahwa pasangan kamu tuh ngerti apa yang kamu mau, oke? Karena kita semua dibesarkan dari background yang berbeda, jadi harus diobrolin. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di KC Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video fullnya. Jadi apa sih itu KC Star? KC Star itu adalah program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah nih. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star.